Halo teman-teman, untuk ulang tahun Alia Anya kemarin di sekolah, aku bikin unicorn bun yang simple tapi lucu buat dibagikan ke teman-temannya anak-anak di sekolah. Disimak cara membuatnya ya, gampang kok. Makasih. Untuk resep adonannya, ini aku pakai resep adonan mantau dari Wang Meiji. Dia adonannya kering gitu ya, beda banget dengan adonan bakpao biasa. Jadi adonannya kering dan agak keras, dan saat menguleninya juga harus lumayan pakai tenaga. Tapi hasilnya bisa bagus deh. Disimak cara buatnya langsung ya. Tepung terigu, gula, dan ragi dicampur, kemudian tambahkan susu cair. Nah, terakhir masukkan minyaknya. Nah, untuk ragi itu kalau resep asli dia pakai 3 gram, tapi aku cukup pakai 2 gram aja. Pokoknya tergantung kecepatan kita dalam membentuk adonan, karena semakin banyak ragi, adonannya akan makin cepat mengembang. Ini adonannya total 510 dibagi 2. Yang satu mau dibikin, yang satu diistirahatin di kulkas. Nah, kalau kita nonton video gini, sepertinya menguleninya gampang ya, tapi sebenarnya adonannya ini benar-benar agak padat dan liat, jadi nguleninnya agak pakai tenaga, beda sama adonan bakpao deh. Kemudian adonannya kita potong kecil-kecil sesuai selera. Aku sekitar 30-40 gram ya, jadi dari setengah resep tadi dibagi menjadi 30-40 gram, kemudian sisanya itu kita beri warna-warna. Adonan kita beri pewarna, boleh pakai pewarna alami atau ini aku pakai pewarna yang paste aja, sesuai selera dengan karakter yang mau kita buat ya. Ini karena aku mau bikin karakter unicorn, jadi makanya aku kasih warna pink, biru, kuning, hijau. Jadi sesuai selera aja untuk pemberian warnanya ya. Yang perlu diperhatikan saat kita mengulen atau memberi warna adonan, adonan yang lainnya harus selalu tertutup plastik atau ditutup di dalam mangkok supaya tidak kering ya. Nah, ini bisa dilihat cara mencampur adonan supaya mudah. Adonannya kita giling panjang, kemudian dilipat, kemudian digiling lagi, lalu dilipat lagi. Itu adonannya nanti warnanya akan lebih mudah tercampurnya ya. Nah, untuk membuat paunya lebih halus permukaannya dan juga lebih putih warnanya, bisa diperhatikan ini caranya. Adonannya harus dipanjangkan, kemudian dilipat seperti ini, kemudian dipanjangkan lagi, nanti dilipat lagi sampai 3 kali. Nah, kemudian setelah itu kita bulatkan adonan, kita beri sedikit susu di alasnya karena adonannya ini benar-benar padat dan agak sulit untuk dihaluskan ya, beda banget deh sama adonan bakpao. Jadi ini tekniknya harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian aku untuk hiasannya aku pakai spidol yang menggunakan pewarna makanan, jadi ini aman ya, jadi kita bisa gambar langsung di adonannya, kemudian bisa langsung dikukus. Boleh buat aku yang pink unicorn?
Terus aku yang biru unicorn. Boleh. Lucu ya? Iya. Lucu banget. Sampai 3 trillion. Sekarang mau kasih pipinya. Lucu banget. Blush. Pipinya blushing. Ya. Kita mau kasih pipinya clownnya dulu apa yang unicorn dulu? Cloud dulu. Lucu. Ya. Halo. Halo, Cloudy. Say hi, unicorn. Saying hi to you, Alia. Emang sticky? Putih. Fotonya dulu. Udah videonya? Videonya yang bagus dong dari atas kayak gitu. Nanti orang lihatnya pusing kalau too close. Tahu. Sekarang yang biru unicorn. Tapi tadi pink unicorn. Mama, kayaknya unicornnya kayaknya lagi bobo matanya. Kalau Melek matanya harus bundar ya. Nanti bikin lagi yang bundar. Oke. Dah. Lucu. Iya. Ya lucu banget. Kita mau difoto. Nah, setelah satu batch selesai dibentuk, kemudian kita fermentasi selama kurang lebih 30-40 menit. Nah, cara fermentasinya ini kita panaskan air, kemudian sampai hangat kuku, kemudian adonannya kita taruh di atas kukusan. Nah, setelah sambil menunggu fermentasi, kita sekarang membentuk adonan yang kedua ya. Ini cara membentuk awannya seperti ini, bisa diperhatikan langsung di videonya aja ya. Buat yang udah biasa mainan cake dengan hiasan fondant, sebenarnya ini mirip-mirip aja ya dengan cara membuat hiasan fondant, tapi hanya yang perlu diperhatikan adalah kondisi adonannya supaya nggak overproofing, karena adonan mantau ini kan menggunakan ragi, jadi makanya kita kerjanya harus agak lebih cepat, atau kalau misalnya emang kita kerjanya belum terbiasa cepat, raginya diberi sedikit aja supaya adonannya tidak cepat mengembang ya.
Nah, jadi pembuatan mantau ini yang paling utama adalah manajemen waktu. Saat aku sambil mengerjakan adonan batch yang kedua, ini batch yang pertama udah siap dikukus. Kemudian kita kukus dengan api kecil aja, uap panasnya nggak terlalu besar supaya mantaunya tidak keriput ya. Nah, ini bisa dilihat perbandingan ukuran mantau yang masih mentah dengan yang sudah dikukus. Dia mengembangnya lumayan besar ya. Untuk sisa-sisa adonan warna aku bikin menjadi rainbow seperti ini. Ini batch yang kedua, hasil kukusannya udah mateng. Jangan lupa saat mengukus, kukusannya tutupnya harus diganjel ya, supaya dia uapnya agak keluar dan mantaunya hasilnya bagus, tidak keriput. Bisa mulus, licin seperti ini. Cantik ya. Mantau yang sudah matang langsung kita keluarkan dari kukusan, kemudian kita dinginkan di rak kawat supaya bawahnya tidak lembab dan tidak basah yang bisa menyebabkan mantaunya jadi keriput. Nah, kemudian setelah dingin, kita bungkus satu persatu dengan plastik supaya tidak kering mantaunya. Setelah dingin semua, dan setelah dibungkus bisa kita taruh di freezer untuk stok. Nah, kalau ini udah aku keluarkan dari freezer, nggak aku kukus lagi, siap untuk dibawa ke sekolah. Oke, makasih udah simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat ya.